Al-Quran khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah senantiasa berada di dalam bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah dan tentu saja nanti penguatannya dari hadis Rasulullah SAW. Bicara tentang musibah, ya. Karena secara kontekstual kita memang sedang mendapatkan ujian berupa musibah. Bahkan terakhir itu di Jawa Barat ada potensi bencana di 27 titik, di antaranya Depok termasuk, ya, baik dari atas maupun dari bawah, berupa curah hujan yang deras maupun potensi gempa bumi. Nah, bagi orang-orang beriman ini adalah ujian kita. Nah, kita ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang al-musibatu fil Quran. Yang pertama akan kita tadabburi surahnya, surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun surat berapa? Surah ke-64. Bisa panjang nggak? Baik ya, satu-satu kita coba tadabburi. Surat At-Taghabun, surat ke-64, ayatnya ayat yang ke-11 ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, ya. 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 Kata Allah, ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi satu musibah pun, ya, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu. Wa may yu'min billah, kalau orang mandangnya dengan iman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk padanya. Karena pada akhirnya ketika udah terjadi itu udah izin Allah.
Hanya saja nanti ayat Quran tidak berhenti pada kalimat memang udah takdir Allah. Jadi kalau kita cuma di ayat ini berhenti, maka kita menjadi orang yang pasif. Ketika udah teraji, emang udah takdir Allah. Yang repot tuh kalau ngerjain PSAS, penilaian sumatif akhir semester. Kenapa bisa terjadi hujan? Jawab pakai ayat ini. Illa biidnillah, karena izin Allah. Selesai. Ya. Kita tidak menghindari ini memang aslinya begini. Tapi jangan terpaku di ayat ini doang gitu, maksudnya. Ya. Ayat ini bicara tentang bahwa keimanan kita, apapun yang terjadi semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah syarrun dia keburukan atau khairun dia kebaikan, semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari ayat ini, ya, ini adalah bagian dari kita keimanan. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat untuk kita semua illa biidznillah. Sebagaimana tidak ada yang bisa memberikan manfaat untuk kita illa biidznillah. Ya, baik dia mudarat ataupun versus manfaat, semuanya tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin meminta manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, kebermanfaat apa yang ada pada diri kita, yang kita sentuh, yang kita berinteraksi dengannya agar bermanfaat, termasuk hujan biar bermanfaat, maka kita minta sama Allah. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Berkah itu selalu bertambahnya kebaikan, manfaatnya optimal. Maka kita minta barakallahu fiik, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan yang banyak terhadap apa yang ada pada diri. Ya, dengan anak-anak saya, barakallahu fiik, kita doakan. Semoga ada yang apa di dirimu tuh punya ilmu. Maka kita minta sama Allah. Ya. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah. Kalau minta sama Allah. Ya. Apalagi masalah-masalah yang ghaib, kita banyak nggak ngerti. Ilmunya ada di sisi Allah. Contohnya misalnya dalam akhir surat Luqman ayat 31. Boleh dibuka. Surat Luqman terakhirnya ayat berapa? Surat 31 ayat terakhir. Luqman. Ya, berarti bukanya dari 32 karena ayat terakhir. Ayatnya ayat ke-34. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallah, sesungguhnya Allah, 'indahu, di sisinya, 'ilmus sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat datang, di sisi Allah. Ya, jadi jangan takut dengan prediksi orang. Ya, nih nanti tanggal 12 bulan 12. Ya, tahun 2012 sudah lewat. Ya, ntar buat lagi nggak tahu tanggal berapa. Ya, kayak orang pengen belanja ya di Shopee gitu kan, tanggal kembar. Ya. Kalau kita udah yakin dengan Quran, nggak galau kita. Tenang aja. Kenapa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, kata Rasulullah, yang bertanya tidak lebih tahu, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Ketika dikasih tahu, kalau gitu apa sih tanda-tandanya? Baru dikasih tahu tanda-tandanya. Tapi nggak dikasih tahu jelasnya kapan, waktunya kapan, bulannya kapan, enggak. Ya. Innallaha 'indahu ilmus saa'ah. Yang kedua di ayat ini, wa yunazzilul ghaits, Allah yang menurunkan hujan. Ya. Makanya hujan turun, kita alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini berkah. Ya. Kalau saya karena beberapa kali banyak berinteraksi dengan aktivitas di luar kecamatan gitu. Kadang-kadang di Cimanggis hujan sampai tempat rumah terang, ya kan? Dari rumah terang, hujan sampai sono ternyata enggak hujan. Atau kadang-kadang kita prediksi, udah hujannya paling sebentar, atau lama banget. Ya, kita prediksi, bakal lama nih. Ternyata sebentar udah hujan gitu kan. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Yunazzilul ghaits. Ya, makanya jangan percaya sama pawang hujan, ya kan? Kita sampai percaya yang punya remote langit gitu kan, ingat tuh waktu itu ya, waktu acara di Mandalika tuh kan, bilang ya Allah hati-hati ya. Wa yunazzilul ghaits, kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim ya. Kadang-kadang kita, ada kawan saya tuh curhat, ya Ustaz, mohon doanya, kenapa istri saya hamil lagi Ustaz? Kenapa? Padahal udah pakai pengaman, kok bisa ya gitu. Kalau ayat ini kita pahami, wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di rahim-rahim. Kita cuma punya lihat gejalanya, mendeteksi indikasi-indikasi. Yang punya kuasa Allah. Ada orang yang nggak mau punya anak, dapatnya banyak. Ada yang punya anak nggak dapat. Allah maaf ya. Bahkan ada yang di prediksi lahirnya laki-laki, perempuan. Diprediksi perempuan, laki-laki. Ya. Diprediksi kemudian bakal lahirnya sehat, ternyata naudzubillah. Ya, saya punya kawan tuh, ternyata anaknya kena toksoplasma besar 9 bulan, nggak ada batok kepalanya, tapi meninggal dalam perut. Emaknya nggak tahu apa-apa karena periksa juga di bidan. Ya, asumsinya sehat-sehat saja, ternyata wafat. Ya Allah, pas keluar gede, udah 3 kilo lebih, masya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Berikutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Salah gaib. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Ya, jadi Rasulullah ketika ditanya tentang yang gaib, maka tidak bisa menjawab kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, makanya banyak minta kita sama Allah, karena kita nggak pernah tahu takdir kita seperti apa. Bahkan kata Rasulullah, innal ummata, andai kata sekelompok manusia, umat, lawi jitama'at, mereka kumpul semuanya, ayyadurruka, untuk memberikan mudarat kepadamu, kata Rasulullah, nggak bisa memberikan mudarat illa ma kataballahu alaik, kecuali memang yang udah Allah tentukan untukmu. Ya. Kebalikannya, ketika kumpul semua, untuk apa? Memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa ya, kecuali memang yang sudah Allah tetapkan. Ini meyakini apa? Bahwa
kita optimis terhadap masa depan. Kenapa? Karena nggak ada istilah madesu, masa depan suram. Ya, baru ketahuan kalau yang udah terjadi. Kalau belum terjadi, maka posisinya adalah kita senantiasa menjadi orang yang optimis. Ya, karena kita nggak pernah tahu yang namanya qadha. Ya, kita baru mengenal tahu qadha kalau udah terjadi qadarnya. Qadha-nya ketetapannya, qadarnya itu pas kejadiannya. Qadha kita kan nggak tahu. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya indikator, tanda-tanda bakal mendapatkan takdir buruk. Kenapa? Karena aktivitas kita ke arah sana. Walaupun kita nggak bisa memberikan judgement, memberikan vonis, ini orang udah pasti ini nggak masuk surga, nggak bisa. Karena peluang itu masih ada. Ibarat main bola tuh, kalau peluit belum sampai berbunyi, takdir belum terjadi, maka peluang bisa berbalik keadaan itu masih memungkinkan. Ya. Kadang-kadang permainannya nggak bagus-bagus banget, wasitnya bantuin. Gitu kan, dikasih pelanggaran di akhir dapat, gitu kan, takdir Allah. Bahkan kadang-kadang saya ada tuh nonton cuplikan bola ya, udah kalah 3-0, orang-orang udah hopeless, ya pemain yang lain udah pada hopeless, ya qadarullah itu bisa sama gitu kan. Bahkan nggak sedikit yang di ujungnya akhirnya menang. Kenapa? Karena pas peluit, nah itulah takdir. Kalau belum berbunyi, nah itu belum ketahuan tuh sih. Nah ibaratnya kehidupan kita mati pas plek, ya. Sakit lama, belum tentu bakal endingnya di situ, belum tentu. Ya, nggak sedikit mereka yang lagi joget lewat, ya kan? Lagi nyanyi organ tunggal, reunian ada tuh. Reunian kumpul lewat ada yang lagi sholat maghrib di sini pas dulu Allahu Akbar ngeglosor seret istrinya kawan saya cerita lagi sholat ruku ada di sini juga ya. Masjid Miftahul Jannah lagi cerita, kalau enggak subuh. Makanya kita nggak pernah tahu musibah itu datangnya apa. Yang ada adalah kita selalu menjadi orang-orang yang khawatir kalau datangnya itu kita dalam keadaan iman kita. Ya. Ini makanya setiap yang terjadi musibah bingkai dengan iman. Karena kata Rasulullah, ajaban di amril mu'min, menakjubkan orang-orang yang beriman, inna amrohu, karena urusannya lahu khair, selalu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan, maka syakaro, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan mudarat, sabaro, dia akan menjadi orang yang sabar, fakana khairun lah, dan itu baik buat dia. Kalau dengan iman, maka bukan kita nggak sedih pastinya, tapi kita bisa memanage hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Bisa manage hatinya. Rasulullah emang ditinggal istrinya nggak sedih. Sampai dikenal di dalam sirah namanya Amul Huzn. Amul Huzn. Nah, huzni, tahun kesedihan, sedih. Ketika anaknya wafat, Ibrahim yang laki-laki, sedih Rasulullah SAW. Pas tepat pada saat itu terjadi gerhana matahari. Wah, orang langsung mengaitkan nih, anak Nabi meninggal gerhana matahari, berarti gerhana matahari gara-gara anaknya meninggal, gitu. Salah kesimpulan. Langsung Rasulullah buat statement,
Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan dua ayat-ayat Allah. Ya. Terjadinya gerhana bukan karena lahirnya atau wafatnya seseorang, maka dari itu sholatlah, takbirlah, sedekah. Maka disunahkan untuk sholat gerhana. Jadi itu bagaimana Rasulullah itu menghilangkan unsur-unsur mistik, ya, unsur-unsur khurafat ketika terjadi sesuatu. Enggak, ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ternyata tanda-tanda itu ketika berkembangnya teknologi baru dipahami. Benar ternyata ya, gerhana itu karena dahsyatnya posisi satu garis antara bumi, matahari dengan bulan, ya, sehingga terjadilah gerhana. Masya Allah. Ya. Itu agama kita tuh kayak gitu. Walaupun Rasulullah bukan saintis, tapi karena memang firman Allah, wahyu, bimbingan dari Allah, bimbingan dalam Quran, ya, ayat-ayat itu turun kepada Rasulullah menjadikan hidupnya itu terjaga, enggak ikut-ikutan kayak orang, tapi nunggu. Oh iya, makanya kita mendapatkan musibah. Kita lihat Quran gimana sih memandang musibah itu. Ini yang pertama, ya. Jadi jangan salah, ya, orang terjadi gerhana sampai akhirnya ngumpet, ya, pengen minta hujan, dia taruh lilin lidi, pakai cabai, pakai bawang, tomat, garam dikit gitu kan, ya, terasi, wah ulek, mantap banget siang-siang kan, wah kan ngerujak gitu kan. Kalau kita hubungannya apa? Ya, pengen minta hujan, ada caranya, istisqa, minta diturunkan hujan, ya, memantaskan diri, minta sama Allah. Ya, sampai nangis tuh. Saya merasakan bagaimana sholat istisqa yang ijabah itu di Madinah. Ya, pas lagi haji, saya tahun 2005, 2006 karena Desember pulangnya Januari. Ya, jadi setahun dah tuh pergi haji kan. Itu di Madinah tuh udah lama nggak hujan, udah berbulan-bulan. Nah, terus pas lagi khutbah Jumat, istisqanya di khutbah Jumat itu doanya itu, ya Allah, betul-betul itu dahsyat tentang minta hujan. Doa pas doa khutbah terakhir tuh panjang. Saya bilang, ya Allah, saya sama merinding. Selesai sholat, pas keluar masjid, hujan udah. Saya bilang, ya mungkin kalau ini kan kebetulan, ya Allah alam, ya. Tapi kan Rasulullah udah ngajarin tuh, ya minta, betul minta. Pas pulang orang pada, karena katanya hujan pertama, udah lama nggak hujan, itu pada mandi hujan orang rame-rame. Ya Allah, di pelataran Masjid Nabawi kan luas tuh, orang keluar Jumat tuh pada hujan-hujanan. Saya bilang, saya baru melihat pertama kali gitu. Saya tanya, emang oh ini udah lama udah nggak hujan-hujan. Makanya tadi istisqanya itu minta hujannya pas lagi khutbah Jumat, hari Jumat, pas khutbah itu doanya itu, ya Allah, panjang banget. Saya bilang dahsyat banget. Ya Allah, ijabah. Tapi memantaskan diri untuk diijabah gitu. Kadang-kadang kita pengen diijabah tapi nggak memantaskan diri. Ya walaupun nggak sesuai analoginya, kita minta sama orang tua tapi nggak memantaskan diri sebagai orang yang gampang dikabulkan. Teriak ngomong sama orang tua, "Ma," gitu kan. Tadi pengen ngasih, "Gue gedek sama lu." Enggak, gitu kan. Karena nggak memantaskan diri. Ya. Makanya para nabi itu ketika berdoa tuh banyak pujiannya. Nabi Yunus kan susah di dalam perut, dalam kegelapan, perut ikan gitu kan, doanya pujian untuk Allah. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan ya Allah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Pujian dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Enggak berdikte, terserah Allah, tapi minta puji sama Allah, Allah kabulkan. Nabi Yunus itu Nabi Yunus. Nabi Ayub lama dia, ya, mendapatkan mudorot yang panjang, sakitnya dahsyat, lama juga sakitnya. Doanya singkat, isinya pujian juga. Ya, anni masaniyad-dur, ya Allah, aku
aku lagi ketimpa kemalangan. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang paling rahim di antara yang rahim. Wa anta arhamur rahimin, ya, engkau yang paling sayang di antara yang sayang. Itu arhamur rahimin. Maka jangan sepelekan, itu doa kelihatannya cuma, kan kita sering dengar ya arhamar rahimin irhamna. Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin, engkau yang arhamar rahim, yang paling sayang di antara yang sayang. Dipuji Allah. Allah Maha tahu kan isi hati kita. Muji itu. Kalau Allah senang tuh kita nggak minta aja dikasih, karena Allah tahu isi hati kita. Wa ma tukhfis sudur, Allah tuh tahu apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kalian. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi, ada perhitungannya di sini Allah. Ya. Wa asirru qaulakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Bahkan Allah tahu wa taqallubaka fis sajidin, tahu bolak-baliknya hati kita ketika kita lagi sujud, kita mau apa. Ya. Jadi dari sini maka ketika kita pengen minta manfaat, minta sama. Ketika kita pengen terhindar dari kemudorotan, maka berlindunglah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu doa dahsyat dari Rasulullah. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan mendatangkan kemudorotan, ma fil ardi wala fis sama, apa yang ada di bumi maupun ada yang ada di langit, wa huwas samiul alim, ya Allah, ya Dia Allah Sami, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini Rasulullah menyunahkan tuh baca doa, bahkan pagi dan petang itu jadi zikir. Karena kita nggak pernah tahu kemudorotan apa yang akan menimpa kita. Dan kata Rasulullah, la yuraddul bala illa du'a. Tidak ada yang bisa menghambat, yuraddu, membalas, mencegah daripada bala illa du'a, melainkan doa-doa kita. Kita minta semua. Ya. Dan Rasulullah kalau udah minta doa itu sampai nangis. Bisa jadi kita jarang minta sampai Allah, sampai betul-betul tulus dalam hati kita tuh nggak ada yang bisa. La syafi'an illa anta, nggak ada yang bisa menyembuhkan ya Allah kecuali Engkau. La razzaq illa anta, nggak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Engkau ya Allah. Ya. Tapi bukan cuma sekedar tadi kita minta doang sama Allah, nggak ada ikhtiar kita. Nah, berikutnya kita gabungkan dengan suratnya surah Asy-Syura, surah ke-42. Ya. Ayatnya ayat yang ke-30. Kita buka surat 42 ayat 30. Ya. Jadi kita kumpulin nih ayatnya biar kita memahami secara utuh. 42:30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, ini ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi musibah yang menimpa kalian dari satu musibah pun
fabima kasabat aidikum, maka akibat usaha dari kalian. Nah, ini kita imbang tuh. Ujungnya takdir. Tapi penyebab-penyebab perantaranya itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Dan ini jadi bahan evaluasi. Gara-gara sen kanan belok kiri, ya kan? Pas udah kejadian, takdir Allah. Lah lu sen kanan belok kiri, gue kira mau ke kiri, kita main kenceng aja, tau-tau berat aja kan? Ya Allah. Gara-gara remblong di Cibubur, tangki ya, itu kan nahan beban aja udah berat gitu kan, belum pula lampu merah, buruk, habis itu. Maka itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Maka harus menjadi perhatian. Itu apa? Namanya sebab akibat, namanya takdir kauni. Sesuatu yang terjadi ada sebab-sebabnya. Nah, tugas kita adalah menghindari sebab-sebabnya. Termasuk banjir yang terjadi sekarang. Jangan semata-mata emang takdir Allah. Lah, tempat air ente tinggalin tuh. Ada kawan yang ngaji sama saya, kalau pas hujan kayak gini, Ustadz saya siaga 1. Ente dari dulu siaga 1. Tempat air ente tinggalin, jual, pindah tempat lain. Kita udah seneng, ya udah seneng, terima resiko gitu kan. Kalau mau ya pindah, berubah, geser aja dikit tempat yang tinggi. Kalau orang dulu katanya, kalau nggak mau kena lamunan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Clear kan sebenarnya? Itu sebab akibat. Kalau misalnya tinggal di situ, ya resiko. Ya Allah. Kadang-kadang ujung-ujungnya nyalain Allah. Ya Allah, begitu kejam. Sampai ada lagu takdir memang kejam gitu kan. Lah sendirinya nggak bisa. Seorang istri diceraiin suaminya. Gara-gara apa? Selingkuh. Ya yang itunya ditinggalin gitu kan. Jangan nyalain Allah, karena takdir Allah gitu kan. Loh, kita dikasih akal, kita dikasih hati nurani. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bicara agar kita mikir. Termasuk ayat ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kita dapat musibah, Allah aja udah maafin tuh banyak hal. Coba kalau setiap pelanggaran datangnya musibah, ya Allah, gak selesai kita, bertubi-tubi. Fabima kasabat aydikum, pasti tuh ada nih, kira-kira apa nih faktornya. Dan itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita pengen mendapatkan manfaat, apa sih faktor-faktor yang bisa menghadirkan manfaat? Tadi saya datang ke rumah seorang jamaah tadi pagi. Saya sedang silaturahmi karena kemarin nggak banyak ngisi kajian hari ini. Ahad pertama biasanya habis dari Peranggan Permai pagi isi kuliah subuh. Terus pas ngantar anak pulang, saya WhatsApp, telepon, kosong nggak di rumah? Boleh silaturahmi? Oh boleh Ustaz, silakan datang langsung. Ngobrol, curhat. Ya, kantornya sedang siaga lah tuh. Lampu hijau, lampu kuning. Kenapa? Karena tadinya perusahaan Amerika diakuisisi sama perusahaan Cina. Sehingga beberapa SDM-nya itu mau nggak mau ini agak mengkhawatirkan kemungkinan 1 tahun ke depan bakal terjadi renewal segala macam lah kemungkinan. Nah, saya tadi kaji tentang takdir. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana kita memantaskan diri mendapatkan takdir baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan nanti kemanfaatan, kebaikan, coba pantaskan diri kita mendapatkan itu. Saya kasih contoh, kalau pengen mancing
dapatnya ikan laut, ya. Jangan mancingnya di Kali Ciliwung, nggak nyambung. Walaupun betul ente usaha betul, punya joran betul, punya umpan betul, tapi pertanyaannya air laut masa tidur di situ? Nggak pas. Ente ke tepi pantai sono, dapet, gitu. Kemungkinannya lebih besar. Itu enggak kan, kalau ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun gitu kan ya, kalau Allah berkehendak kan jadi betul kali ya, itu tuh jadi lautan itu kali ya, banjir dong dulu kan, alhamdulillah kan, nggak kayak gitu, nyambung. Nah kalau kita pengen dihargai, kompetensi kita kuatin. Kira-kira yang dipakai potensinya apa di sana, jangan pengembangan diri kita beda. Yang dipengenin yang eksak, kita kembangin yang sosial, nggak nyambung ya, disesuaikan. Sampai kata istrinya, iya coba S1 dulu, kan baru D3. Nah salah satunya itu saya bilang, nanti kita punya bargaining posisi, punya nilai tawar. Ketika pengen penempatan, jangan dia cuma D3, nggak cocok, gitu kan. Jadi banyak hal yang membuat nggak dapat di kemanfaatan. Tapi kalau misalnya disesuaikan S2, S1, S2, misalnya S3, ya karena untuk dia, orang, oh iya, cocok. Kata istrinya, iya Ustadz, ini kan 15 tahun kerja, posisinya gini terus. Ya dicari, kenapa alasannya. Dan itu yang kita kembangkan. Karena kalau takdirnya seperti itu pasti ada fabima kasabat aidikum, karena kita usahanya mentoknya di situ. Ya. Padahal Allah udah membentangkan rizki, coba dicari tuh kepantasan itu, masya Allah. Termasuk ketika kita ingin terhindar dari kemudorotan, kita pantaskan, memang kita terhindar. Makanya kita bisa tuh, setiap kejadian tuh terjadi macam-macam, dulu tsunami segala macam, itu banyak hal. Memang tsunami itu takdir Allah, tapi ada negara kena tsunami dampaknya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena dia punya cara-caranya ya. Kemarin saya lihat tuh hasil penelitian, gelombang laut itu yang kena pohon mangrove ya, sama yang enggak itu beda. Itu kan bagian dari fabima kasabat aidikum. Kita udah ngerjain apa? Ada yang udah dibatasin dengan pagar laut gitu, ada. Secara teknologi misalnya kayak gitu, dah. Contoh misalnya Belanda, negerinya di bawah air, tapi kenapa nggak kebanjiran? Ada fabima kasabat aidikum, ada nilai usaha ikhtiar. Ini kalau kita memahami ayat Quran ini, jangan cuma yang ini, ada yang ini gitu ya. Itulah kenapa memahami ayat-ayat Al-Quran itu nggak bisa satu pihak, ternyata banyak bentangannya ya. Jadi usaha itu bisa menjadikan nasibnya beda, dan itu takdir Allah. Coba deh renungin ayatnya, surat ke 4 ayat 32. Kata Allah, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Jangan iri, jangan berkhayal terhadap sesuatu yang Allah lebihkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Lirrijali nasibun, nasib. Lirrijali nasibum mimma kasabu. Dia dapat nasib dari apa yang diusahakan. Laki-laki, walin nisa'i nasibum mimma kasabun. Perempuan dapat nasibnya juga dari apa yang mereka usahakan. Ayat berikutnya, was'alullaha min fadlih. Minta karunia Allah, doa, usahanya usaha gitu ya. Jangan dibalik, udah doain aja, pengen gini, tenang, lu sholawatin aja gitu tiap hari sholawat aja, betul dapat pahala. Tapi kalau dia nggak punya ekstra kerja, hati-hati,
Nanti ujung-ujung kok udah salawatan kok nggak kabul-kabul. Semua orang disalahin, ustadznya disalahin, ustadz tukang cepoain gua gitu kan. Nanti nggak yakin dengan salawat gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, dia tetap ada aktivitas amalnya karena Quran udah ngajarin gitu. Coba Pak Haji baca terjemahnya. Bang, mau baca nggak terjemahnya? Dapat? Baca. Ayat 32 nih, surat 4 An-Nisa ayat 32. Terus ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Jadi ada ikhtisar. Laha ma kasabat. Jiwa itu dia dapetin apa yang usahakan. Kalau dia kebaikan dapat. Wa 'alaiha maktasabat, keburukan juga atas apa yang diusahakan. Nih, ketika kita mendapatkan musibah, berarti ada usaha kita yang enggak tepat, yang enggak pas. Terjadi itu tabrakan, kecelakaan, bukan tabrak, kecelakaan, ditabrak sama truk. Pertanyaannya, masalahnya rem belum. Itu berarti usahakan jangan sampai rem itu bermasalah, diperiksa. Gitu. Depok banjiran dulu tuh, semuanya banjir sampai sekarang tuh. Masalahnya apa? Orang tadi tempat air ditinggal. Yang kedua, sampah, pola hidup. Perhatikan, ini bukan semata-mata ini tempat di tempat tinggi. Kok Margonda selalu banjir terus tuh ruas jalannya? Kan Ciliwung jauh tuh di bawah kan? Betul kan? Turunan kan? Kenapa? Pasti ada fabima kasabat aidikum. Ternyata bikinnya nggak pakai ilmu, bikin trotoar nggak pakai drainase. Bayangin aja itu, kayak bikin kolam, tinggal pakai masukin lele aja selesai. Sekarang di Juanda tuh lagi bikin tuh perbaikan trotoar kan, tapi saya lihat tuh paralelnya gede-gede itu, ya kan, di pesantren Az-Zahra tuh sebelahnya tuh, ya bilang tadi, kan? Nah ini pas nih kelihatan enak. Kenapa? Udah dipikirin. Kalau ruasnya penuh, alirannya ke sini. Kalau enggak, ya selesai. Kan ini udah takdir Allah lah. Berarti enggak komprehensif bagaimana memahami Allah. Bahkan lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Ar-Rum. Ya, surat ke Ar-Rum itu 30. Ya. Ayatnya ayat ke-41. Ya. Ini ayatnya sering dibahas. Ya. Suratnya surat 30. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahar, izhar, tampak. Zahar itu sudah tampak. Zuhur itu punggung, ya, punggungnya udah kelihatan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan fil barri di daratan, wal bahr di lautan, bima kasabat aidin nas, karena ulahnya kerjaannya manusia. Ya, udah tampak untuk apa? Agar mereka liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Datanglah musibah agar mereka tahu, merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ngerti, ingat. Boleh dibaca terjemahnya. Suratnya surat ke-30 ayatnya 41. Udah dapat, Bang? Boleh, tafadhol, silakan. Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat
perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, yarji'un itu rujuk kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, menjadi bahan pelajaran evaluasi. Jadi salah satu hal pelajaran yang bisa kita dapatin ketika ada musibah, agar kita tahu dampak negatif dari apa yang kita lakukan. Ya. Makanya hati-hati kalau justru hidup kita ngerugiin orang. Karena bisa jadi pelakunya nggak ngerasain dampaknya, tapi orang yang nggak salah yang merasakannya. Ya. Yang nanda tangan di Jakarta, tapi efeknya itu seluruh Indonesia, ya kan? Yang nanda tangan di kotanya sebagai bupati, sebagai wali kota, yang terasa di pinggir-pinggiran kampungnya. Maka kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah azab Allah, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang bukan cuma menimpa pelakunya. Jadi bisa jadi pelakunya kena, orang lingkungannya kena. Dan banyak juga pelakunya nggak kena, orang lain yang pada kena. Ya. Jadi Allah udah ingetin, hati-hati. Karena bisa jadi kita dapetin musibah karena orang lain. Makanya kalau kita bawa kendaraan tuh, bisa jadi terjadi kecelakaan bukan karena kelalaian kita, tapi kelalaian orang. Maka pentingnya kita tawakal sama Allah, minta sama Allah agar Allah terus jaga kita. Itulah diantaranya rahasia kenapa sih kalau kita keluar rumah baca doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita lagi pergi keluar rumah. Orang di rumah aja kita nggak tahu, apalagi di luar rumah. Kadang-kadang kita udah hati-hati ya. Saya sering bawa mobil sengaja jaga jarak. Ini mohon maaf aja kalau yang seneng mepet-mepet. Kita udah jaga jarak sehat gitu kan. Masuk orang gitu. Dalam hati saya orang pesin, ya Allah ya Rabbana, ya udahlah kita ya, yang kata yang waras ngalah aja dah gitu. Udah gitu nggak pakai sen juga. Ya kan, mobilnya cakepan dia daripada kita gitu kan. Kita pengen berhusnuzon, mungkin lagi koslet, mungkin lagi mati, kayaknya enggak juga. Mental. Gara-gara dia bisa jadi kecelakaan yang lain, kaget kan? Ngerem, duk gitu kan. Lagi subuh-subuh pagi-pagi di sini di Juanda, habis muter kan dari sini. Pas balik pasti tikungan dekat Gema Insani itu. Banyak mobil. Yang paling ujung depan itu nggak rusak. Berarti kesimpulan saya saat itu, lari ini yang depan nih. Mungkin bisa jadi ngerem mendadak, ini ngerem duk hancur semuanya yang di situ. Yang depan kemana? Nggak ada. Saya pas lewat lah. Berarti kan bisa jadi gara-gara tuh orang, banyak orang yang kena. Karena kita nggak pernah tahu, bertawakal terus kita sama Allah. Kita minta. Maka kalau kita udah terjadi, kata Rasulullah SAW, di samping kita kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah, qadarullah wa ma sya'a fa'al. Ini dalam hadis ya. Ini ungkapan kalau terjadi sesuatu musibah. Kata Rasulullah, awalnya hadisnya gini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa in asabaka syai'un. Kalau terjadi musibah apapun,
La taqul, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau aku ngerjain ini tadinya pasti nggak terjadi tuh. Nggak boleh. Karena udah terjadi, maka qul, kata Rasul, qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah, wa ma syaa, apa yang Allah kehendaki, fa'ala, Allah berkehendak untuk melakukannya, mengerjakannya. Kata Rasulullah di akhir hadis itu, fa inna law, sesungguhnya kata law, andai kata, andai itu, fa inna law taftahu amal syaitan, dia akan membuka amal-amal setan. Apa? Jadi nyesel, nyalain orang segala macam. Tapi yang penting yang harusnya adalah jadi bahan evaluasi. Jadi ini ungkapan yang sering kita dapat kadang-kadang di WhatsApp kita tuh, qadarullah, saya nggak bisa hadir karena lagi sakit. Berarti mengatakan sakit itu takdir Allah. Tapi untuk penyembuhannya jangan semata qadarullah, karena udah takdir Allah biarkan saja, udah saya sakit. Kapan sembuhnya? Nunggu takdir Allah. Enggak, tapi kita mengambil ayat berikutnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kenapa lu sakit perut? Takdir Allah. Lihat tuh, makanya di dokter tanya, emang tadi habis makan apa gitu. Ya. Dan dokter tuh nggak tahu kalau kita nggak ngomong. Ya. Ada ketika ini anekdot ya, ditanya sakit perut, emang BAB-nya gimana? Jawaban pasiennya, jongkok dok, kira-kira bakal menyelesaikan? Nggak mungkin kan? Pasti tanya, enggak, maksudnya mencret apa enggak, biar ketahuan sebelumnya makan apa gitu, jangan-jangan gara-gara angin dan seterusnya lah kayak gitu ya. Jadi ini kita dapatkan, dan masih banyak tentu saja ayat-ayat yang menguatkan kita ini. Paling tidak dua hal yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi illa biidznillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan harus melekat pada diri kita. Ya, jadi kalau udah terjadi dan gak bisa berubah, itu adalah qadarullah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala. Nah, tapi kita diminta untuk apa? Menjadi orang-orang yang cerdas, melihat sebab-sebab perantara sampai terjadi takdir itu. Dan disitulah ada kasabat aidikum, ada ulah yang kita lakukan. Kalau itu keburukan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang belajar. Allah kasih pelajaran lidziqahum, agar kalian merasakan azab Allah, cobaan Allah akibat apa-apa yang kita sudah lakukan. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syura tadi ya. Surahnya surah Ar-Rum ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amil. Agar manusia merasakan bagian dari apa yang sudah dia lakukan. Kalau nggak gitu, dia nggak sadar-sadar. Apalagi kalau udah serakah, udah bertambah keserakahannya. Dengan begini banyak mereka-mereka yang serakah mulai mikir, ya, jangan-jangan kena nih juga akhirnya ya. Selama ini nggak ada yang berani ya. Mudah-mudahan liudhiqahum ba'dalladzi amil ini Allah tunjukkan. Kenapa? Karena korban longsor udah banyak banget. Lebih dari 1000 antara yang wafat dengan gabungan yang wafat dengan yang hilang. Ya. Kalau kata orang Aceh itu lebih dahsyat dari tsunami. Kalau tsunami itu setelah selesai tsunami bangkainya kelihatan. Ya. Kalau sekarang kan tertimbun. Ya. Ada seorang anak tuh nyewa eskavator sendiri. Baca nggak beritanya? Untuk nyari ibunya. Ketemu ibunya masih pakai mukena ya. Insya Allah. Ya. Kan harus ditarik itu di bawah. Ya, oke, eskavator juga ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ya namanya udah tertimbun kayak gitu kan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka-mereka yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sebagaimana tadi seorang ibu yang selesai sholat, ya, ada seorang ibu yang masih memeluk anaknya.
dua-duanya wafat, tertimbun. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka-mereka yang yatim, para janda-janda yang baru saja ditinggal oleh suaminya. Ya. Semoga Allah mudahkan orang-orang baik yang ingin memberikan pertolongan. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesadaran kepada para pemimpin-pemimpin kita yang bisa jadi selama ini salah ya, dalam mengambil kebijakan, dalam menentukan ya, kebijakan-kebijakan yang akhirnya berdampak negatif untuk banyak orang. Semoga Allah ampuni setiap kesalahan-kesalahan kita yang kita bisa jadi tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan doa pun kadang-kadang nggak terucapkan di lisan kita sebagai rasa sama-sama seorang mukmin. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.